Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Sabrina Natasha Saraswati dengan NIM 073002300015 dari Teknik Pertambangan kelas A, Angkatan 2023. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan serta mempresentasikan mengenai tahapan CSR dalam mendukung keberlanjutan eh, dalam mata kuliah CSR yang diampu oleh Bapak Edi Jamal Tuheteru. Berikut adalah materi yang ingin saya sampaikan. Untuk latar belakangnya, dalam dalam era globalisasi ini dan industrialisasi ini yang semakin pesat, perusahaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada profit. Masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan menuntut perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari operasional mereka. Nah, di sini Corporate Social Responsibility atau CSR hadir sebagai respons terhadap tuntutan tersebut. CSR bukan sekedar kegiatan filantropi atau charity, melainkan komitmen jangka panjang perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Melalui CSR ini, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian untuk pendahuluan, mengapa CSR itu penting? Di era yang modern ini, perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk menghasilkan profit, melainkan masyarakat menuntut perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Lalu apa sih Corporate Social Responsibility atau CSR ini? Nah, CSR ini adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Kemudian dalam program CSR ini mengandalkan 3 prinsip, yaitu triple bottom line, yaitu ada people, sosial, planet, yang mencakup lingkungan, dan profit atau ekonomi. Pada prinsip people, dia mencakup kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, akses pendidikan dan kesehatan, pelestarian budaya, dan hak asasi manusia. Sedangkan pada prinsip planet atau lingkungan, aspek-aspeknya meliputi konservasi sumber daya alam, pengurangan emisi dan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan efisiensi energi. Serta yang terakhir untuk prinsip profit atau ekonomi, dia memiliki aspek-aspek penting seperti pertumbuhan berkelanjutan, penciptaan nilai jangka panjang, good corporate governance, efisiensi operasional, dan kepatuhan regulasi. Kemudian ada peran CSR dalam industri pertambangan, yaitu industri pertambangan sendiri ini memiliki posisi yang strategis sekaligus sensitif dalam konteks CSR. Di satu sisi, sektor ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara melalui devisa, pajak, dan penyerapan tenaga kerja. Nah, di sisi lain, dampak sosial dan lingkungannya ini ditimbulkan cukup besar dan memerlukan penanganan yang serius. Di Indonesia sendiri, regulasi CSR untuk sektor pertambangan diatur dalam beberapa peraturan, termasuk kewajiban mengalokasikan dana untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya CSR sebagai instrumen untuk memastikan manfaat pertambangan dapat disarankan secara luas dan berkelanjutan. Selain itu ada tahapan-tahapan CSR, yaitu ada 5 tahapan CSR yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada identifikasi dan perencanaan program CSR. Nah, pada tahap ini merupakan fondasi bagi keberhasilan program CSR. Nah, identifikasi yang tepat akan menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat dan align dengan strategi bisnis perusahaan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan CSR.
Nah, dalam pelaksanaan program, komunikasi yang intensif dengan masyarakat sangat penting. Perusahaan harus membuka ruang dialog, mendengarkan feedback, dan responsif terhadap masukan. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu ada monitoring dan evaluasi atau MONEV, merupakan proses sistematif untuk memantau kemajuan program dan menilai efektivitas serta dampaknya. Nah, tahapan ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk tahapan yang keempat, yaitu ada pelaporan dan akuntabilitas, di mana pelaporan dan akuntabilitas ini merupakan wujud transparansi perusahaan terhadap implementasi program CSR. Nah, tahap ini penting untuk membangun kepercayaan stakeholder dan memastikan perusahaan bertanggung jawab atas komitmennya. Serta tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima, yaitu keberlanjutan program CSR. Nah, pada keberlanjutan ini adalah kunci keberhasilan jangka panjang program CSR, di mana program yang berkelanjutan adalah program yang manfaatnya dapat terus dirasakan bahkan setelah intervensi langsung perusahaan berkurang atau berhenti. Kemudian ada contoh penerapan CSR di berbagai bidang. Di sini saya mengambil bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Untuk program pendidikan, contoh penerapan CSR-nya meliputi program beasiswa, pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidikan. Untuk program kesehatan, contoh penerapan CSR dapat dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum, pembangunan infrastruktur kesehatan, serta penyuluhan pola hidup sehat. Dan untuk program CSR lingkungan, CSR dapat dilakukan seperti melakukan reklamasi lahan bekas tambang, revegetasi lahan dengan tanaman-tanaman lokal, dan biopori serta compositing. Nah, berikut adalah studi kasus yang saya ambil dari PT Freeport Indonesia dalam melaksanakan program CSR-nya. Nah, PT Freeport Indonesia ini melaksanakan program CSR melalui kemitraan dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamaro atau LPMAK yang dibentuk sebagai representatif masyarakat lokal dalam pengelolaan program pengembangan masyarakat. Nah, kemitraan ini memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Nah, program-program dari CSR dari PT Freeport Indonesia sendiri itu meliputi beberapa di antaranya yang saya rangkum adalah yang pertama ada program beasiswa Freeport Indonesia yang dapat dijangkau dari siswa SD, SMP maupun SMA. Kemudian ada pembangunan rumah sakit mitra masyarakat atau RSMM di dataran rendah Timika, serta program pembinaan UMKM dan pembangunan dan pemeliharaan akses-akses jalan di daerah Timika maupun di area Ring 1. Berikut sudah di penghujung presentasi, merupakan penutup dan kesimpulan yang saya ambil. Nah, kesimpulan yang saya ambil yaitu CSR telah berkembang dari sekedar aktivitas filantropi menjadi strategi bisnis yang integral, di mana perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui prinsip triple bottom line atau TBL yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, dalam sektor pertambangan sendiri, CSR menjadi sangat krusial mengingat dampak operasi yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat, sumber daya yang tidak terbarukan, serta lokasi operasi yang umumnya di daerah terpencil. Oleh karena itu, CSR yang efektif dapat menjadi instrumen penting untuk menciptakan harmoni antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian manfaat penerapan CSR yang terstruktur, yaitu implementasi CSR yang sistematis dan terstruktur memberikan manfaat multidimensi bagi berbagai pihak yang menciptakan win-win solution. Bagi perusahaan, CSR yang efektif meningkatkan reputasi dan brand image, memberikan social license to operate dari masyarakat, memitigasi risiko konflik sosial dan tuntutan hukum.
memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang, meningkatkan daya tarik bagi investor yang semakin mempertimbangkan faktor ESG atau Environmental Social Governance, memotivasi masyarakat, karyawan yang bangga bekerja di perusahaan bertanggung jawab sosial, serta mendorong inovasi produk dan proses yang lebih berkelanjutan. Kemudian berikut adalah daftar pustaka atau referensi-referensi yang saya gunakan, yang telah saya susun dalam daftar pustaka, dapat terlampir sebagai berikut. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada salah penulisan maupun pengucapan. Mohon maaf. Saya Ega Sabrina Natasha Saraswati, mengakhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.